Ya salam, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Fikri Thorik. Dengan kisah Nabiullah Lut alaihissalam, musnahnya kaum Sodom. Beginilah ceritanya. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sahabat kisah Nabi, ya salam. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabiullah Rasulullah Lut alaihi salatu wassalam. Dari kecil Nabi Lut alaihi salatu wassalam mendapatkan bimbingan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam kenabian dan kerasulan. Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat perintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Lut alaihi salatu wassalam ditempatkan di negeri Sadum. Negeri apa? Sadum. Di mana itu negeri Sadum? Di negeri Syam, yang sekarang masuk wilayahnya di dalam negara Yordania, tepatnya di Laut Mati itu. Nanti kita akan kisahkan tentang kejadian Laut Mati, kaitan dengan kaum Sadum. Sahabat, ya salam, bilang ya salam. Perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam melampaui batas. Di antaranya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Ditambah lagi mereka berbuat kezaliman sesama mereka. Di antaranya mereka merampok, terutama juga mereka merampok orang-orang yang lewat di negeri mereka. Dengan kejam mengambil hak orang lain, membunuh. Bahkan mereka suka berkhianat sesama mereka. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Apa itu? Perbuatan al-liwat, homoseks. Laki mencurahkan syahwatnya sesama lelaki. Dengan tegas Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, mendakwahkan mereka, sebagaimana tadi ayat yang telah saya bacakan di awal pembukaan episode ini.
wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ketika beliau berkata kepada kaumnya, kaum Sodom, mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah yang mana perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum daripada kalian di alam semesta ini? Apa perbuatan itu? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian melampiaskan syahwat sesama kalian laki-laki selain daripada perempuan yang dihalalkan dengan cara menikah, maksudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak pernah terjadi sebelum kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bal antum qaumun musrifun. Akan tetapi kalian adalah kaum yang telah melampaui batas, yang sangat berlebihan dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati perbuatan fahisyah yang dilakukan seperti kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Lut menyampaikan berita itu kepada mereka, mereka bukannya menerima nasihat Nabi Lut, mereka bukannya menyambut dengan baik, malah mereka membantah ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Apa jawaban kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam terhadap dakwahan Nabi Lut, terhadap ajakan kebaikan Nabi Lut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana jawab qaumih, dan tiada lain jawaban daripada kaumnya adalah illa, melainkan an qalu, mereka berkata. Tidaklah jawaban dari kaumnya melainkan mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Coba lihat. Segera usir mereka. Mereka di sini Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan orang yang beriman bersamanya. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang selalu suci, selalu menjaga kesucian. Kalimat itu bukanlah pujian dari mereka kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan kepada orang yang beriman, melainkan kalimat itu adalah merupakan makian dan hinaan dari mereka. Disitulah Nabi Lut alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan doanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di antaranya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah dan keluargaku ya Allah dari apa yang mereka lakukan ya Allah. Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 30 surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku ya Allah dari kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ya Allah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan doa permohonan Nabi Lut alaihi salatu wassalam
meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga datang waktu yang ditentukan oleh Allah. Datang pada suatu hari 3 malaikat diutus oleh Allah. 3 malaikat ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, dan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Ketiga malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, menyerupai bentuk manusia, manusia yang sangat ganteng rupawan, bersih, wangi, harum semerbak, dan menjadi laki-laki semua. Mereka datang membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat para nabinya. Ada kabar gembira, ada juga kabar yang membahayakan bagi kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pertama mereka singgah ke kediaman siapa? Ke kediaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang kita sudah kisahkan di kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah kepada kaum Lut. Artinya setelah ini kami akan datangi kaum Lut, dan dengan izin Allah akan mendatangkan azab kepada kaum Lut. Kaum Lut alaihi salatu wassalam. Nah, kali ini menjelang ghurubus syams, tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, 3 malaikat ini seperti halnya 3 laki-laki yang ganteng, rupawan, bersih, wangi, datang ke negeri Sadum. Saat itu didapatinya di perbatasan negeri Sadum, salah seorang putri Nabi Lut alaihi salatu wassalam sedang menimba air. Didatangi oleh 3 orang laki-laki. Bisa tunjukkan kepada kami rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kata putrinya Nabi Lut, karena melihat situasi ini, orang laki ganteng semua, dia khawatir. Dia khawatir ketiga orang laki-laki ini tidak mengerti keadaan di dalam. Dia bilang, sebaiknya kamu bertiga keluar dari sini. Jangan masuk ke dalam negeri Sadum. Berbahaya kamu bertiga. Katanya, kami tidak bisa tidak datang. Kami harus datang ke kediaman ayahmu. Akhirnya tetap memaksa 3 orang ini masuk. Akhirnya diantar oleh putri Nabi Lut alaihi salatu wassalam secara diam-diam tentunya, sampai berhasil alhamdulillahirabbil alamin masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun umatnya Nabi Lut yang tahu kedatangan 3 orang tamu laki-laki ganteng ini. Di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 77. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Dan tatkala utusan-utusan kami, kata Allah, datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, saat itu Nabi Lut curiga. Bahkan dadanya terasa sesak karena khawatir akan keselamatan 3 orang tamunya ini. Yang pada saat itu Nabi Lut alaihi salatu wassalam berkata, ini adalah hari yang sangat menyulitkan. Ini bahaya ini kalau sampai ada yang tahu. Dia tahu akibatnya. Karena kaum Sadum telah diperbudak oleh syahwat. Dan pada saat itu dikabarkan istrinya Nabi Lut ini tidak sejalan dengan Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut keluar dari pintu belakang rumahnya. Kemudian dia jumpai kaumnya Nabi Lut dan dia katakan, itu di rumah ada tamu tuh, laki ganteng-ganteng. Kami nggak pernah ngelihat ada laki seganteng itu. Karena dikasih tahu seperti itu, akhirnya mereka semua bergegas datang ke kediaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ayat selanjutnya,
wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Datang kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dengan segera kepadanya. Dan memang dari sebelumnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik itu, perbuatan yang buruk. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam waktu mereka datang, keluarkan tamumu wahai Lut. Kami butuh tamumu, berikan pada kami. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, mereka adalah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Bukan artinya Nabi Lut menawarkan putrinya untuk mereka, bukan. Maksudnya adalah banati di situ bukan hanya putrinya Nabi Lut, tapi seluruh wanita yang ada di kaum Sadum seperti anak bagi Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan maksudnya nikahilah wanita-wanita di negeri Sadum ini. Itu lebih baik bagi kalian. Bukan diperkenankan perzinaan, bukan. Fattakullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian sedihkan aku. Jangan kalian mencoreng aku di hadapan tamu-tamuku. Kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, alaysa minkum rajulur rasyid? Alaysa minkum rajulur rasyid? Tidakkah ada di antara kalian orang yang pintar, yang cerdas? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Hai Lut, kamu kan sudah tahu kami tidak punya syahwat terhadap wanita. Dan kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Saat itu apa kata utusan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malaikat Jibril, qalu ya Lut inna rusulu rabbik. Kami ini bukan manusia, kami ini malaikat-malaikat yang diutus Allah kepadamu. La yasilu ilaik, mereka tidak bisa sampai kepadamu. Langsung dibuka pintu sama malaikat Jibril, dipukul mereka itu, coplok dia punya mata. Disitulah malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, hai Lut, segera berangkat malam ini juga bersama keluargamu yang beriman. Jangan kau noleh nanti ke belakang. Kecuali istrimu dia pasti kena seperti azab yang mereka akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab itu akan terjadi di waktu subuh. Bukankah subuh sebentar lagi wahai Nabi Lut alaihi salatu wassalam? Akhirnya Nabi Lut berjalan dengan keluarganya keluar dari kaum Sadum, dari negeri Sadum. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mawdud. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala telah datang azab, perintah dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan yang di atas ke bawah itu tanah di negeri Sadum diangkat, dikembalikan seperti ini. Jatuh mereka. Waktu mereka berjatuhan, mereka ditimpa batu-batu yang terbakar. Batu dari tanah yang terbakar. Puar, puar, puar. Begitu mereka mati semua ke bawah, baru dikembalikan bumi itu. Diterbalikkan. Puar. Setelah itu dataran itu menjadi dataran terendah. Dan akhirnya menjadi laut mati. Laut mati itu bukan laut, danau. Air yang kadar asinnya melebihi air laut. Bahkan itu air, dia punya apa namanya? Lumpur, bau banget. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Setiap batu itu sudah dikasih nama buat siapa kenanya. Dan orang-orang zalim tidak jauh azabnya dari ini. Hati-hati. Setiap orang yang berbuat perbuatan fahisyah seperti kaum Nabi Lut, siksaan dari Allah seperti halnya siksaan yang diterima oleh kaum Sadum. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Lut dan keluarganya yang beriman diselamatkan oleh Allah.
subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, Masya Allah ya, kisahnya umat Nabi Lut ini benar-benar harus kita pelajari. Kenapa? Karena saat ini jangan sampai umat itu hidup kembali. Naudzubillah min zalik ya. Kalau dahulu Allah sudah azab ya, jangan sampai sekarang kita hidupkan kembali. Naudzubillah min zalik. Karena bisa jadi karena mereka akhirnya kita kena azabnya. Naudzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.